Begitu seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, selama tidak berniat untuk murtad dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad, maka dia saudara musuh agama. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirasani. Kamu, saya, kita ngerasani muslim, ngeri loh. Ngerasani pakai mulut ya. Ngerasani itu apa? Gunjing. Gunjing itu apa? Menceritakan keburukan saudaranya. Artinya saudaranya betul-betul punya sifat buruk diceritakan kepada orang lain tanpa saudaranya tahu. Betul-betul punya keburukan diceritakan kepada orang lain tanpa yang diceritakan itu tahu. Itu namanya gunjing, ghibah, ngerasani. Nah tapi kalau ternyata yang diceritakan itu tidak punya keburukan, namanya apa itu? Fitnah. Namanya fitnah. Makanya jangan mengelak, aku nggak ngerasani kok, memang orangnya seperti itu. Ya, yang namanya ngerasani itu ya memang orangnya seperti itu. Paham enggak? Ada atau yang kadang komentar gitu, saya nggak ngerasani kok, memang kenyataannya orangnya seperti itu. Nah yang ngerasani itu ya begitu itu. Itu namanya ngerasani, namanya gunjing. Kalau nggak seperti itu namanya fitnah. Begitu ada saudara muslim kamu gunjing, Masya Allah, ancaman langit ngeri. Dosamu lebih besar daripada orang yang zina. Lah saya ngajine gak tutup terus ngomong, kalau begitu zina saja sekalian Bib. Nanggung ngerasani, ngawurmu tuh ya. Orang zina itu dosanya besarnya luar biasa. Dan kalau dalam negara yang sudah menerapkan syariat Islam setelah melalui proses macam-macam, maka hukumannya ada dua jenis. Satu bagi yang sudah menikah, satu yang belum menikah. Yang sudah menikah harus menjalani hukuman mati dengan cara dirajam. Ingat loh ya, ini di negara yang telah menerapkan hukum Islam. Dan ada sidangnya, gak ujuk-ujuk kamu pergi ke tempat lihat orang, dengar ada orang zina terus bawa rajam, ngawur kamu. Ini melanggar syariat Islam, itu tidak menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu harus ada saksi, harus ada bukti, proses hukum berjalan, berlaku dan seterusnya. Dan seterusnya hakim memutuskan, ditentukan tanggal dan lain sebagainya, gak ujuk-ujuk. Ya tidak serta-merta, makanya kalau belajar yang tuntas, dengar ada hadits yang menjelaskan kalau orang mencuri itu dipotong tangan. Masya Allah, di kampungnya ada maling diketok tangan nih. Ngawur kamu, gak boleh dalam Islam seperti itu. Dalam Islam itu semua diputuskan di pengadilan, bukan di jalanan. Ya di pengadilan, bukan di jalanan. Diputuskan fulan bersalah, yang hukum siapa? Yang boleh hukum hanya petugas pengadilan, gak boleh sembarang orang. Yang punya kuasa di negara, yang punya hukum, yang punya pengadilan, itu yang akan menghukum. Siapa yang merintahkan? Atas perintah pengadilan. Dan tidak sembarangan pencuri dikatakan boleh dipotong tangannya dalam hukum Islam. Syaratnya itu banyak. Nomor satu dilihat dulu, yang punya rumah itu yang kemalingan barangnya ditaruh di mana. Kalau barangnya ditaruh di halaman yang bisa dilihat orang banyak, maka pasalnya gugur. Malingnya gak patek salah. Paham ya? Malingnya bersalah tapi kesalahannya tidak terlampau berat. Kenapa? Diiming-iming. Makanya kalau istrimu dicuri orang itu ya jangan, ya orangnya ya salah gitu ya. Orangnya ya salah, tapi mungkin kitanya juga salah. Lo gak dikudungi, gak dijaga, dibiarkan keliling-keliling tanpa ditemani, ngalor ngidul lunga dewe. Ada ndak yang begitu? Banyak kaum pria gak tersinggung ibu-ibu. Nah, terus istrinya dicuri orang, ya mencuri ya tetap dosa, jelek gitu ya. Tapi kan tidak terlampau kesalahannya, ya tidak terlampau. Kenapa begitu? Karena memang dia tidak menjaga dirinya. Sampai di sini jelas? Kok ngalor ngidul tekan kono bahas apa ki mau? Syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat.